Mendengar ada satu slogan bahwa gereja itu bukan tentang bangunan, tetapi sekarang ini harus diuji, saudara. Dan firman Tuhan sudah berkata bahwa segala sesuatu yang harus diuji akan pasti diuji. Dan pada saat ini gereja Tuhan lagi mengalami ujian yang sangat kuat. Mari kita buktikan sebagai anak-anak Tuhan bahwa gereja memang bukan bangunan, tetapi dimanapun saudara berada, selama saudara 2-3 orang berkumpul, kata firman-Nya, dimanapun kau berada, di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Suatu kehormatan hari ini, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya, Pastor Debbie Katarina, kami boleh menyapa kembali dari jemaat Anugerah Church yang sedang menyaksikan online dan pekerja-pekerja yang ada di Storehouse. Yes, haleluya. Bapak Ibu sekalian, topik firman Tuhan yang sudah kami persiapkan pada hari ini berjudul Strong Young Men. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini kita perlu menjadi orang yang kuat. Karena orang-orang kuatlah yang akan bertahan sampai pada garis akhir. Oleh karena itu saya berdoa biarlah selagi firman Tuhan diberitakan, engkau akan mendapatkan pewahyuan. Dan pewahyuan Tuhan akan membentengi kehidupan saudara. Haleluya. Nah saudara, untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita percaya tahun 2020 ini adalah the year of the Lord's favor. Adalah tahun rahmat Tuhan, tahun perkenanan Tuhan ya. Meskipun mungkin beberapa orang merasa kok nggak sepertinya kayak gitu ya, karena dari awal tahun ini dimulai itu sudah ada banyak bencana yang terjadi di Jakarta, terserang banjir, lalu setelah itu nggak lama ada virus corona ini saudara ya, jadi tidak terlihat seperti the year of the Lord's favor, tapi percayalah bahwa yang namanya perkenanan Tuhan itu bukan berarti absen, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada bencana, tidak ada malapetaka yang terjadi. Tetapi yang namanya perkenanan Tuhan itu adalah meskipun Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, kita akan disertai oleh Tuhan dan kita akan keluar sebagai pemenangnya. Percaya katakan amin, saudara. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Ya, haleluya. Sudah ada, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada amin saudara. Amin. Karena topiknya hari ini adalah strong young men ya. Artinya itu anak-anak muda yang kuat atau perkasa di dalam Tuhan. Kita perlu belajar bahwa kalau kita masih muda, jangan menganggap diri kita ini rendah. Jangan mau dipandang remeh oleh dunia karena usia kita. Tapi justru ketika kita masih muda, kita sudah belajar menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Baik dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan kesucian kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, jemaat online berikan jempol-jempol dan katakan amin bersama dengan kami. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa dunia di mana kita berada hari ini lagi mengalami satu shifting. Slide berikutnya. Saudara, kalau kita melihat shifting, ini artinya kalau saudara lihat kamus itu artinya adalah pergeseran atau penampian, pengayakan saudara. Ada sesuatu yang awkward, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Dan inilah yang sedang terjadi. Saudara, kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa minggu yang lalu, saudara, banyak daripada kita masih meremehkan. Nggak mungkin, saudara. Ya, tetapi saudara, dunia sebelumnya pada waktu semua kehebohan ini terjadi, semua ketakutan ini terjadi, dunia itu lagi seperti suatu mobil yang berjalan cepat banget, saudara. Gearnya 6, tetapi kemudian tiba-tiba sekarang harus masuk ke gear nomor 1, saudara. Atau mungkin pada saat ini beberapa hal itu malah reverse atau mundur. Ini yang sedang terjadi. Maka saudara, kita tidak boleh heran karena firman Tuhan sebenarnya sudah mendeklarasikan di zaman akhir akan terjadi kekacauan. Dan ini adalah bagian daripada nubuatan yang firman Tuhan sudah tuliskan ribuan tahun yang lalu. Makanya kita perlu sekali untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita nggak kaget. Katakan supaya aku nggak kaget. Supaya aku nggak kaget. Katakan aku mau hidup dalam firman Tuhan. Aku mau hidup dalam firman. Haleluya. Oleh karena itu hari ini saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kita. Dan firman Tuhan akan menjadi semakin lama semakin berharga. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, tentang strong young men ini, hari ini kami akan memberikan sebuah cerita tentang 4 pemuda yang perkasa. Nanti kalau saudara pulang ya, karena sekarang harus stay at home ya kan, social distance relationship ya. Jadi kita punya banyak waktu untuk merenungkan, membaca firman Tuhan. Kita
Daniel 12 pasal saja, pasal pertama sampai 12. Saudara bisa baca nanti ketika saudara pulang. 4 pemuda perkasa yang bernama Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Kita akan lihat kehidupan mereka. Ya, jadi ini backgroundnya dulu. Bagaimana pada waktu itu orang Israel sudah jauh hatinya daripada Tuhan. Ya, raja-raja mereka sudah tidak lagi hatinya melekat pada Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan suatu masa di mana akhirnya orang Israel itu diserbu bangsanya, saudara. Dan bukan hanya itu aja, Tuhan izinkan untuk bait suci itu hancur, saudara. Dijarah, barang-barangnya, perkakas-perkakas bait suci dibawa pergi ke negeri Babel, saudara. Dan bukan hanya itu aja, tapi kerajaan Babel itu memilih orang-orang Yahudi yang masih muda, yang tampan, yang berpengetahuan, dari keluarga bangsawan. Mereka diangkut semuanya pergi ke negeri Babel. Mereka mengalami masa pembuangan, saudara. Tetapi meskipun demikian, saudara, ada Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego ini yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan pada hidup mereka. Saudara tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka sampai di istana raja. Raja memberikan suatu ketetapan, ya, bahwa dari semua orang-orang bijaksana yang terkumpul ini, mereka harus makan makanan dari meja raja. Mereka harus minum anggur dari meja raja. Tetapi Daniel menghadap kepada pelayan istana, kepada ketuanya, dan dia bilang, jangan kasih kami makanan dari meja raja atau anggur dari meja raja. Karena dia tahu bahwa makanan minuman ini sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya raja. Dan dia tidak mau itu untuk mencemari dirinya. Maka dia appeal, dia berkata kepada pengawal raja, berikan kepada kami sayur saja. Lalu pengawal raja bilang, oh nggak bisa. Nanti kalau kalian pucat, kalau kalian nggak sehat, saya nanti dimarahin sama raja, bisa dipenggal kepala saya. Maka Daniel bilang, dicoba aja kalau gitu. 10 hari, kasih kami makan sayur saja dan minum air. Dan nanti kita lihat, kalau ternyata dalam 10 hari kami keadaannya tidak lebih baik daripada orang-orang yang lain, kami akan menuruti makan makanan raja dan minum anggur. Tetapi kalau keadaan kami lebih baik dari yang lain, maka biarkan kami tetap untuk makan sayur dan minum air. Saudara tahu apa yang terjadi setelah 10 hari itu lewat? Ternyata Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego ini ditemukan jauh lebih sehat, jauh lebih badannya itu fit, saudara, ya. Dan dites sama raja, ternyata Daniel dan teman-temannya ini, mereka 10 kali lebih pintar daripada teman-temannya yang lain. Right. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, poin yang pertama ini berbicara tentang being set apart from the world, atau dipisahkan dari dunia. Bukankah hari-hari ini saudara dan saya kita lagi dipisahkan daripada dunia, saudara ya? Kita biasanya sudah sering kali mendengar bahwa you are going to be set apart from the world. Tapi kita nggak tahu artinya apa. Kadang-kadang kita bahkan menolak untuk being set apart. Tetapi sekarang puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba lihat istri dan anakmu sama mungkin dogi saudara atau kucing saudara atau ikan mas saudara, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan karena kita sekarang terpaksa. All things work together for good. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Sekarang kita lagi set apart from the world. Nah, selagi kita being set apart from the world, seperti yang Daniel lagi alami, kita lihat firman Tuhan Daniel pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan yang ke-9, saudara. Di sini firman Tuhan memberikan satu kunci. Sebenarnya pada waktu kita lagi set apart, being set apart atau dipisahkan daripada dunia, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan, saudara? Di ayat ini berkata, Daniel berketetapan. Katakan berketetapan. Berketetapan. Berketetapan itu artinya adalah suatu willingness, saudara. Jangan merasa bahwa hati, ya? Saudara lagi dihukum, ya. Kalau saudara lagi dihukum, saudara akan frustasi, depresi, dan kemudian maka adrenalin saudara akan memuncak, kortisol akan keluar, kemudian saudara akan panic attack, saudara akan anxiety attack, kemudian yang terjadi belum lagi ada berita-berita yang selalu menakutkan, yang kemudian akan membuat kita merasa semakin tercekam, yang akibatnya imunitas tubuh kita menjadi sakit. Tetapi pada waktu when we are not playing victim, pada waktu kita berkata, no, gua bukan victim daripada virus corona. Bukan korban. Yes, gua bukan korban daripada kondisi ini, tetapi gua memilih, katakan gua memilih. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, kita perhatikan.
Hasilnya apa? Pada waktu kita nggak play victim, maka Allah, maka Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, kita tahu pada waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, selama ini saya mengucapkan bahwa banyak daripada kita atau dunia ini sudah keluar jalur, saudara. Sekarang waktunya kita lagi di-align atau diluruskan atau di-balancing, sporing kayak roda mobil gitu, saudara. Nah, pada waktu kita sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan, tidak ada masalah Tuhan mengaruniakan. Kita tahu bahwa grace atau kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita nggak layak, nggak pantas dapatkan. Tetapi minggu yang lalu, pada waktu kita lagi merayakan anniversary daripada Anugerah Church yang kedua. Ya, puji Tuhan ya. Puji minggu Tuhan. lalu kita masih bisa merayakan, masih banyak secara fisik orang-orang bisa datang ke sini. Dan ada satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Timotius Arifin, dikatakan bahwa grace is unmerited favor. But favor adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita dapat mengerti hatinya dan kehendak Tuhan. Ini yang Daniel lakukan. Nah, kemudian dikatakan, maka Allah mengaruniakan. Ini mengaruniakan artinya memberikan favor atau perkenanan dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, ini yang perlu kita lakukan sehingga akibatnya Daniel mendapatkan favor from God and favor from man. Haleluya. Ya, favor from God, ya, Daniel mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Suatu hari, Raja Nebukadnezar mendapatkan sebuah mimpi yang menggelisahkan hatinya. Terus Raja Nebukadnezar ini mengumpulkan orang-orang yang bijaksana di negerinya, ahli jampi, ahli nujum dan sebagainya, saudara ya. Lalu dia tanya kepada mereka, beritahukan kepada aku apa mimpiku dan maknanya sekalian. Ya, kalau kau nggak bisa, aku bunuh semuanya, engkau dan seluruh keluargamu. Lah ini kan raja aneh. Mana ada raja mimpi, ya, tapi minta diberitahukan mimpinya apa, sekaligus artinya. Nah, ini para orang-orang bijaksana bilang, oh ya nggak bisa gitu dong raja. Kamu harus memberitahukan kepada kami mimpinya apa, baru kami akan mengartikannya untuk raja. Raja bilang, kamu nggak usah ngulur-ngulur waktu lagi ya. Aku tahu ini akal-akalanmu. Dia bilang gitu. Beritahukan kepada aku mimpiku apa beserta artinya, maka aku akan tahu bahwa kamu itu real, bahwa kamu itu nyata. Kalau enggak, arti mimpinya bisa aja dibuat-buat gitu, saudara ya. Maka tidak ada satu orang pun di istana raja, orang-orang pintar yang bisa melakukan itu. Ya, kemudian raja murka, raja ingin memberikan hukuman pada mereka, mau dibantai semuanya. Tetapi kemudian Daniel mendengar tentang hal itu. Dan Daniel kemudian berdoa kepada Tuhan karena dia set apart. Dia hatinya melekat pada Tuhan. Dia punya hubungan yang intim sama Tuhan. Amin. Saudara, by the way, Mazmur 91 itu tidak bisa diklaim sembarangan orang. Saudara harus tahu bahwa itu akan terjadi kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi pastikan di musim-musim seperti sekarang ini hati kita melekat kepada Tuhan. Dan ketika Daniel berdoa pada Tuhan, minta diberitahukan rahasia ini, misteri ini. Raja mimpi apa dan apa artinya? Maka Tuhan berkenan memberitahukannya kepada Daniel. Kemudian Daniel menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Dan kemudian Daniel menceritakan mimpi raja adalah seperti ini. Dan artinya adalah seperti ini. Wah, rajanya senang sekali. Hebat engkau Daniel, ya. Daniel bilang apa? Bahwa hal seperti ini, rahasia seperti ini tidak mungkin bisa diberitakan oleh seorang manusia pun, termasuk aku. Tetapi karena ada Allah yang perkasa di atas muka bumi ini. Amin, saudara. Karena ada Allah pencipta langit dan bumi yang memberitahukannya kepada aku. Maka aku bisa melakukan hal itu. Dia memberikan kemuliaan pada Tuhan. Dia orang yang humble. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena dia berhasil menerjemahkan mimpi raja ini. Dia dapat perkenanan bukan saja dari Tuhan tapi juga dari raja. Langsung dia ditunjuk mempunyai posisi yang sangat tinggi. Dan dia melayani di dalam istana raja. Sedangkan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego diberikan kekuasaan di wilayah Babel. Jadi kalau Daniel di ibu kotanya, teman-temannya di daerah gitu, saudara. Tapi mereka langsung mendapatkan posisi-posisi yang tinggi karena mereka melekat hatinya sama Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa favor from God is going to create or produce favor from men. Dan pada waktu saudara kita tahu bahwa Daniel tidak sama sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Yang terjadi adalah dia mendapatkan promosi. Katakan, saya
akan mendapatkan favornya Tuhan. Saya akan mendapatkan favornya Tuhan. Banyak orang itu selalu memburu promosi, naik jabatan, dapat bonus dan yang lain-lain, saudara. Tetapi banyak daripada kita dulunya nih, minggu yang lalu nih ya, sebelum ada banyak sesuatu yang aneh-aneh nih ya, kita selalu berpikir, gua harus perform, gua harus pintar, gua harus bisa. It's all about me, it's about my wife, my cat, my dog, my children, my future. Tetapi semua itu sekarang udah nggak ada, saudara ya. Tetapi sekarang it's all about God. Pada waktu engkau mendapatkan favornya Tuhan, saudara, engkau akan mendapatkan wisdom, engkau akan mendapatkan understanding, engkau akan mendapatkan pengertian, engkau akan mendapatkan hikmat, yang mana seperti Daniel akhirnya mendapatkan pengertian untuk mengartikan mimpinya raja. Ini orang aneh banget ya. Dan hasilnya kita tahu, saudara, behind the scene Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, dan hasilnya adalah promosi. Katakan promosi. Promosi. Haleluya. Saudara, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi, saudara. Saudara, percayakah Anda bahwa Tuhan itu tetap berdaulat di muka bumi ini? Amin. Amin, saudara ya. Kita kira pada waktu hari-hari ini ada suasana mencekam, saudara. Ya, kita dengar ada hal yang tidak baik, kematian, kesakitan terjadi. Kita mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Ya, Tuhan selama ini, saudara, sebenarnya Tuhan nggak kemana-mana, betul nggak? Ya, Tuhan selama ini memanggil kita, tetapi kita tutup telinga, kita mengeraskan hati, saudara. Tetapi sekarang mari kita berkata, Tuhan berdaulat atas bumi ini. Mari kita deklarasikan. Amen. Dimanapun saudara berada, ayo kita buat deklarasi massal. Saudara ya, ada ratusan atau ribuan orang yang mengikuti ibadah ini. Siap ya? Kita katakan 2, 3. Tuhan berdaulat atas bumi ini. Lagi saudara. 2, 3. Tuhan berdaulat atas bumi ini. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai footprint atau tanda tangan, saudara, selama sejarah kehidupan umat manusia. Keluarkan satu foto ini, saudara ya. Ada satu foto yang kemungkinan saudara nggak kenal dengan orang ini. Saya mau share sedikit tentang sesuatu cerita yang sangat menarik. Saudara, saya yakin saudara nggak pernah ketemu dengan orangnya karena memang orangnya sudah almarhum, saudara. Kita tahu suatu hari kita pun juga akan pulang ke rumah Bapa, betul kan? Tidak masalah berapa usia atau berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita percaya kepada nama Yesus. Ini penting banget, saudara. Jadi hari ini kalau saudara ketakutan, tidak yakin akan masa depan saudara, kehidupan setelah kematian, kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, Alexander Fleming, ini adalah nama daripada orang ini, saudara. Dia adalah seorang anak Tuhan, dia adalah seorang penemu, saudara ya. Alexander Fleming seorang anak Tuhan yang adalah seorang dokter dan ilmuwan. Bertahun-tahun, saudara, ia sudah melakukan riset. Orang ini hidup di awal daripada abad 20, saudara ya. Dan pada waktu itu obat-obatan belum sebanyak sekarang. Saudara coba bayangkan, kalau saudara tinggal di 1910-an atau 1920-an, ada chaos moment yang juga terjadi sama seperti kali ini, saudara. Karena antibiotik belum berkembang seperti sekarang, saudara, ada beberapa penyakit-penyakit infeksi kecil itu sudah bisa membuat orang semakin lama semakin parah dan mati, saudara. Ini yang terjadi. Ribuan atau bahkan mungkin jutaan manusia juga mati, saudara. Dan mereka para ilmuwan waktu itu sedang berlomba-lomba. Mereka bukan berlomba untuk mendapatkan ketenaran, tetapi mereka berlomba-lomba untuk menemukan obat supaya manusia bisa diselamatkan secara fisik. Nah, saudara, Alexander Fleming adalah salah satu daripada ribuan ilmuwan itu. Dan ini yang saya mau katakan, bahwa Tuhan masih berdaulat, Tuhan masih bekerja. Amin. Saudara, akhirnya ini berbicara di tahun 1928. Ini pada waktu Indonesia lagi merencanakan Sumpah Pemuda, saudara ya. Ini bayangkan, 1928 seperti biasanya ada satu kebiasaan buruk yang Alexander Fleming punya. Kebiasaan buruknya apa, saudara? Dia orangnya nggak bersihan gitu loh ya. Walaupun dia ilmuwan, dia tahu bahwa setiap melakukan penelitian itu petty dish-nya atau cawannya itu harus dibersihkan, tetapi seringkali dia nggak suka langsung cuci. Dan kali itu, saudara ya, dia pada waktu lagi melakukan penelitian untuk melawan bakteri, saudara ya, dia kemudian cepat-cepat harus pergi selama beberapa minggu keluar kota, saudara ya, karena ada urusan yang lain yang juga sama pentingnya. Kemudian tanpa membersihkan dia tinggal. Saudara dengar baik-baik, ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian pada waktu berminggu-minggu kemudian setelah dia kembali, saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu dia sampai rumah, gua lupa nih untuk bersihkan. Tetapi pada waktu dia mulai akan angkat daripada cawan-cawan yang kotor itu, saudara, dia mulai kaget karena ternyata saudara bakteri-bakterinya mati. Ini yang terjadi. So, saudara, kemudian pada waktu dia mulai selidiki dan mulai dia selidiki, saudara, ternyata
ini bukan karena karya dia, saudara, tetapi karena timbul jamur. Nah, jamur inilah yang kemudian membunuh daripada bakteri-bakteri itu. Dan kemudian saudara, sekarang kesempatan ini dikenal, saudara, bahwa ternyata Alexander Fleming ini menemukan satu obat yang mujarab yang disebut sangat sakti, yang namanya adalah penisilin, saudara ya. Hari-hari ini penisilin itu sudah tidak terlalu diperhitungkan lagi oleh banyak orang karena sudah diproduksi massal, harganya sangat murah, saudara. Tetapi diperlukan waktu puluhan tahun untuk ditemukan, saudara ya. Dan kemudian saudara, pada tahun 1945 Alexander Fleming ini menang Nobel Prize. Saudara, mau menjadi orang yang terkaya di muka bumi? Gampang. Mau tahu caranya? Temukan obat penangkal sakit corona. Maka saya yakin saudara akan paling menjadi orang terkaya di muka bumi, mengalahkan siapapun, George Bezos, Jeff Bezos atau siapapun juga, saudara. Saudara paling akan menjadi orang yang paling hebat di muka bumi. Tetapi caranya bagaimana? Tuhan minta punya hikmat jawaban. dari Tuhan. Tuhan punya jawaban. Ternyata ini satu quote daripada Alexander Fleming, saudara. Nature makes penicillin, I just found it. Jadi artinya apa, saudara? Sebenarnya di luar sana, saudara, ada happy accidents di mana Tuhan sudah memberikan penemuan-penemuan ini, saudara. Diperlukan orang-orang yang benar-benar tap in atau tune in kepada suara dan kehendaknya Tuhan dan kairosnya Tuhan. Amen. Sehingga yang terjadi, saudara, Tuhan akan memberikan sedikit pencerahan demi sedikit. Saudara bisa bayangkan, dia pergi berminggu-minggu, saudara, Tuhan kemudian mungkin lagi menata ulang beberapa hal di cawan bis itu, kan gak kelihatan nih, saudara ya. Nah kemudian pada waktu dia balik, sudah jadi nih, bim salah bim gitu, saudara, kalau dipercepat gitu. Jadi akhirnya ini yang terjadi, Tuhan sudah menyediakan semua jalan keluar daripada permasalahan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah stay silent. Selah. Pada waktu kita stay silent atau selah, so artinya we could listen. Kita dapat mendengar sekali lagi, saudara. Pada waktu kita mendengar, apa yang kita dengar? Selama ini kita mendengarkan tagihan, target, bonus, liburan, aset, ngejar investasi, saudara ya. Kalau saudara sekarang masih ngejar itu semua, saudara, saya rasa saudara harus mulai bersiap-siap kehilangan segala sesuatu. Saya nggak nakut-nakutin saudara, karena tidak ada sesuatu apapun yang tahu apa yang terjadi minggu depan. Firman Tuhan mengatakan, if God willing, kalau Tuhan mengizinkan. Jadi artinya sekarang kita harus mulai belajar untuk selah, mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Amin. Amin. Let the Holy Spirit lead us. Izinkan diri kita untuk benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kalau dia dapat berbicara kepada Alexander Fleming, saya nubuatkan akan ada Alexander Fleming pada zaman ini. Engkau akan menemukan virus corona. Bukan karena engkau mencari kekayaan, bukan karena engkau mencari followers, tetapi karena engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan meninggalkan legacy yang dahsyat, dan engkau akan menjadi alat yang Tuhan pakai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kembali kepada 4 young men. 4 strong young men itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan berarti terus hidup mereka aman. Kita seringkali mengimajinasikan, membayangkan kalau kita disertai Tuhan hidup kita aman gitu, saudara ya. Tapi ketahuilah bahwa mereka pun harus menghadapi masalah. Saudara, ketika mereka sudah mendapatkan perkenanan dari Tuhan, perkenanan dari manusia, tetap mereka harus melewati ujian. Nah, ada yang namanya trial purification atau ujian yang memurnikan. Ya, ini pelajaran bersambung-sambung dari minggu-minggu yang lalu. Bahwa yang namanya ujian itu akan memurnikan iman kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Ketikkan di kolom komentar, saudara, ketikkan ujian itu memurnikan iman kita. Ujian memurnikan iman kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Suatu hari Raja Nebukadnezar ini memang raja yang sombong, saudara ya. Dia membangun satu patung dari emas. Lalu dia taruh di daerah dan dia minta semua orang di negerinya yang mendengarkan suara gambus kecapi kalau dibunyikan, mereka harus menyembah kepada patung emas buatan raja itu. Saudara tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi sudah saya ceritakan kan, mereka tugasnya memang di daerah. Mereka tidak mau sujud untuk menyembah kepada patung buatan raja. Maka mereka dilaporkan kepada raja, raja murka kepada mereka.
Raja manggil mereka dan raja bilang, aku kasih kesempatan sekali lagi ya. Kalau kamu mendengar bunyi-bunyian suara musik dinaikkan, aku beri kesempatan engkau untuk sujud dan tunduk kepada patung yang aku buat. Tetapi saudara tahu apa jawaban dari mereka? Kita lihat saudara ayatnya dari Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Meshak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ada amin saudara. Kita lihat bagaimana Sadrak, Meshak dan Abednego. Mereka terancam nyawanya. Kalau mereka tidak mau sujud menyembah patung buatan raja, hukumannya mati. Mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Boleh ditunjukkan fotonya dapur api. Kira-kira panas apa enggak kayak gitu saudara? Panaslah ya. Setelah Sadrak, Meshak, Abednego menjawab raja seperti itu. Wah, murka raja berkali-kali lipat saudara. Maka raja bilang sama pegawai-pegawainya, panaskan dapur apinya, lebih panas lagi saudara. Ya, sampai-sampai dicatat di Alkitab ketika pegawai-pegawai istana itu mau melemparkan Sadrak, Meshak dan Abednego, tahu nggak? Orang yang mau melemparkan itu kena juluran api dan mati saudara. Kemudian dibuanglah Sadrak, Meshak, Abednego ke dalam dapur api itu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Dapur api ini bicara tentang keadaan kita yang sedang panas. Keadaan yang tidak menentu. Ujian yang begitu besar, pencobaan yang begitu berat yang harus kita alami. Tetapi ketahuilah, kalau kita melekat kepada Tuhan seperti Sadrak, Meshak dan Abednego, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Raja Nebukadnezar melihat dari pintu dapur api itu. Bukankah ada 3 orang yang kita buang? Tetapi kenapa sekarang ada orang keempat yang berjalan-jalan di tengah dapur api itu? Dan wajahnya seperti anak dewa. Saudara, kita baca ayatnya saudara ya. Dari Daniel pasal yang ketiga ayat 23 sampai 26. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Amin. Alkitab bahasa Inggris bilang like the Son of God. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Amin. Ada di tengah-tengah dapur api itu bersama Sadrak, Meshak dan Abednego. Amin. Hari ini keadaan hidupmu merasa seperti di dapur api. Bisnis tidak menentu, kita tidak bisa lagi melihat perencanaan kita waktu tutup tahun. Kita pikir 2020 nanti bisnis akan begini, strateginya begini supaya lebih maju lagi. Mungkin semua rencana kita saat ini sedang gagal dan kita tidak tahu harus berbuat bagaimana, rasanya seperti berada dalam dapur api. Tapi kalau engkau melekat pada Tuhan, akan ada Yesus Kristus di tengah-tengah dapur api itu yang menyertaimu, yang melindungimu. Amen. Sehingga engkau tidak akan terluka. Yes. Seperti yang dikatakan di ayat 26. Yes. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Meshak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Yes. Lalu keluarlah Sadrak, Meshak dan Abednego dari api itu. Dan saudara lihat, dia tidak terluka sama sekali. Tidak ada bau gosong, hangus, tidak ada saudara. Dia tidak terjamah oleh api itu. Yang percaya katakan amin. Katakan, yes, aku akan keluar dari dapur api, tidak terluka, tidak terjamah. Amin. Sebab Yesus Kristus meluputkan aku. Lihat kanan kirinya bilang, Yesus Kristus meluputkan aku. Ketik di kolom komentar, Yesus Kristus meluputkan aku. Amin. Haleluya. Saudara, sekali lagi firman Tuhan sudah menubuatkan, sudah mengatakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini harus diuji. Benar kan ya saudara? Jadi trial purification, ujian yang memurnikan iman kita juga menimpa kepada Daniel. Bukan cuma Sadrak, Meshak dan Abednego. Ini yang terjadi. Di dalam Daniel 6 ayat 4 dikatakan gini,
ia mempunyai roh yang luar biasa, saudara ya. Dan roh yang luar biasa ini membuat Daniel itu berbeda dengan orang-orang yang lain, saudara. Ini slide ke-25. Nah kemudian yang membuat akhirnya promosi demi promosi. Daniel hidup pada 4 kerajaan yang berbeda. Ini orang sangat luar biasa sekali. Sehingga akhirnya Daniel menjadi pemimpin pejabat tertinggi. Saudara tahu nggak? Ini kalau misalnya kita baca di dalam Alkitab Bahasa Indonesia kurang terlalu jelas. Tetapi pada waktu saya telusuri pelajari dalam Alkitab Bahasa Inggris, saudara ya, pada waktu saya menulis buku saya I'm Number 2, dikatakan di sana bahwa ternyata Daniel itu selevel menjadi presiden, saudara. Ya, raja atau Raja Dairus itu bukan cuma raja tapi seorang kaisar. Saudara, jadi memiliki kerajaan-kerajaan atau negara-negara kecil yang memerlukan presiden atau emir-emir atau sarek pada zamannya, saudara. Ya, ada 4 orang yang dipilih pada waktu itu dan Daniel dipilih untuk menjadi kepala daripada pemimpin daripada raja-raja itu. Saudara, kalau misalnya pengen tahu, kita lihat di negara Timur Tengah, di United Emirates Arab, saudara ya. Di sana ada Dubai, ada Abu Dhabi, saudara, ada negara kecil yang lainnya, ada Doha, ada Saudi Arabia, saudara. Maka pikirkan bahwa Daniel menguasai ini semua. Can you imagine that? Sehingga musuh-musuhnya begitu iri dan mereka mencari celah apakah ada kesalahan-kesalahan yang misalnya ada bisa ditemukan dalam kehidupan Daniel. Guess what happened? Karena Daniel mempunyai roh yang berbeda-beda, akhirnya mereka tidak dapat menemukan kesalahannya. Dan firman Tuhan ada tertulis mengatakan, kesalahan yang bisa ditemukan hanya pada waktu dia menyembah Tuhannya saja. Saudara, akhirnya musuh-musuhnya membuat satu plot kesepakatan busuk untuk melobi kepada Raja Dairus, saudara, Darius. Kemudian akhirnya raja membuat titah, barang siapa tidak menyembah raja akan dimasukkan kepada kandang singa. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Saudara, kita tahu daripada ceritanya, Daniel akhirnya ditangkap, dijebloskan di kandang singa. Kita lihat Daniel 6. Kita lihat bersama-sama, saudara, daripada Daniel 6 ayat 19 sampai dengan 24. Kita lihat. Raja menyadari kesalahannya. Kemudian firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ini raja yang gak kenal Tuhan, gak takut Tuhan, saudara. Dia yang berpuasa untuk standing in the gap, saudara ya, standing in the gap for Daniel. Dia tidak bisa melawan dekretnya sendiri, saudara. Kemudian akhirnya dia berpuasa, Tuhan tolong Daniel, Tuhan tolong Daniel. Puji Tuhan, nama saya Daniel. Haleluya. Arti nama daripada Daniel ini, God is my judge. Saudara, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar, dia 20 menyingsing. Bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. 21. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ini udah lemes banget, saudara ya. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, karena udah lemes nih, saudara. Udah, it seems that there is no hope gitu ya. Against all odds. Hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Saudara, kalau saudara jadi raja itu, apakah kira saudara Daniel akan selamat? 99,9% nggak bakal selamat, betul kan? Tetapi kemudian ayat 22, ada suara keras. Lalu Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menakutkan mulut-mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Kuncinya apa, saudara? Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan, orang-orang yang selama ini engkau merasa bahwa engkau menjadi orang aneh karena engkau adalah pengikut Kristus, mari kita bersorak-sorai. Karena kalau engkau ditemukan benar di hadapan Tuhan, engkau hidup benar di hadapan bumi ini, percayalah keselamatanmu pasti akan datang. Pembelaanmu akan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lanjut di ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara tahu kemudian raja memberikan titah berikutnya kepada orang-orang yang menjebak Daniel. Mereka malah yang dimasukkan ke kandang singa, baru dimasukkan langsung diterkam oleh singa-singa itu. Saudara, ada ayat firman Tuhan yang lain yang berkata demikian, bahwa musuh kita iblis
Dia sedang berjalan keliling mencari siapa yang dapat diterkamnya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi aku berkata padamu hari ini bahwa Tuhanlah yang akan mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Sehingga engkau tidak terluka dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Percaya saudara, ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Sekali lagi saudara, karena kita anak-anak Tuhan. Katakan, aku adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara boleh ketik ini. Mungkin saudara ada di Jakarta, ada di Surabaya. Saudara mungkin ada di Madura, bahkan ada di ujung pandang. Mungkin ada di Australia. Saudara ketik, aku anak-anak Tuhan. Mungkin ada di Jepang. Ketik, aku anak-anak Tuhan. Amin. Ya, karena di mana ada anak Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan berada. Ia membela dan memelihara kita. Kita tutup dengan ayat yang terakhir nih. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan 9. Ada satu kunci. Sewaktu ada berita takut, berita buruk, berita yang membuat kita galau dan kita ragu-ragu. Ayat 7 mengatakan serahkanlah. Katakan serahkanlah. Serahkanlah Kekhawatiranku kepadanya, kepada Bapa kita. Sebab ia yang memelihara aku. Saudara. Amin. Serahkanlah ini dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan cast. Cast itu artinya melempar. Orang Indonesia terlalu sopan, saudara ya. Maka translatornya bilang, masa sih Tuhan dilempar masalah? Nggak mungkin kan? Jadi serahkan pelan-pelan, ini Doro, ini masalah saya, tolong Doro, tolong Doro, ini bantu saya, sepuranin Doro, minta ampun Doro, ini masalah saya. Tetapi Tuhan berkata, kes, lempar. Sini, Siap? sini. Siap? Sini. Lempar saudara ya. Siap? Lempar, terima, lempar. Ha! Serahkan, lemparkan. Yes, your for he cares for you. Ayat 9 saudara, lawan dia. Saudara, kita nggak perlu keluar rumah, tetapi kita bangun iman kita. Lawan dia dengan iman yang teguh. Amen. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini ayat relevan banget saudara. Semua karena pandemik ini, semua orang seluruh dunia lagi khawatir. Tetapi di mana ada kekhawatiran? Every second when you started to be in anxiety or worry atau khawatir atau takut atau galau, lempar. Lempar. Tuhan ada di sana saudara. Amen. Ya, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia mengerti saudara, kita nggak perlu jaim kepada Tuhan. Yuk, yang terakhir, darah Kristus. Dari tempat ini kami deklarasikan, darah Kristus tercurah, melindungi, membela, menjaga kehidupan saudara. Kami deklarasikan, di dalam dapur perapian, engkau nggak sendirian. Ada wajah keempat. The Son of God is with you. Amin. Kristus Yesus bersama dengan engkau. Amin. Di dalam kandang singa, Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. You stay at home. And the Spirit of the Lord is upon you. I bless you in the name of Jesus. Engkau tidak ada ketakutan. Engkau tidak lagi ada ketakutan.